مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan berupa iman dan Islam, ya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Untuk kali ini saya mendapatkan materi tentang hukum-hukum nun dan mim yang bertasydid. Hukum nun dan mim yang bertasydid sebagaimana yang ada di sini, yang di backgroundnya ini, itu materinya yang akan saya sampaikan. Nun dan mim yang bertasydid juga bisa disebut dengan gunnah atau juga bisa disebut dengan gunnah. Apabila nun dan mim itu bertasydid, maka hukum bacaannya disebut dengan gunnah musyaddadah, yakni dengan cara membacanya berdengung, baik ketika wasal atau bersambung ataupun diwaqaf atau berhenti, ya. Cara membaca gunnah yaitu didengungkan, baik itu pada saat wasal ataupun pada saat waqaf. Hurufnya ada dua, nun dan mim. Nun dan mim, ya. Syaratnya nun dan mim tersebut memiliki tasydid atau ada tasydidnya. Kalau nun dan mim saja tidak ada tasydidnya, maka itu juga bukan gunnah namanya. Jadi nun dan mim yang ada tasydidnya. Panjang bacaannya yaitu satu alif atau dua harokat, ya, ditekan satu alif atau dua harokat. Contohnya inna summa. Nah, di situ ada contohnya, ya, 4 itu ada di kolom itu. Inna summa. Nah, inna situ kenapa jadi ditekan? Karena di situ hukum bacaan gunnah, nun yang ada tasydidnya. Begitu juga summa wa minan nasi, ya, nun yang ada tasydidnya, maka itu disebut dengan hukum gunnah musyaddadah atau biasa disebut dengan gunnah saja. Falamma, ya. Nah, kalau contoh dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Nah, kalau dalam buku tersebut dicontohkan dalam surah As-Saff ayat 4, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nun yang ada tasydidnya di awal, innallaha, tidak dibaca innallaha tapi innallaha, ya. Panjang bacaannya satu alif atau dua harokat. Itu untuk yang nun.
Kalau nya mim ada. Contohnya dalam juz 30, itu di awal surah An-Naba ya. Amma yatasaalun. Amma, mim yang ada tasydidnya itu disebut dengan gunnah musyaddah atau gunnah musyaddadah ya. Nah, seperti itu. Coba kita nih. Contoh lain ya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا الله. Nah, di situ falamma أثقلت دعا الله. Nah, situ ada hukum bacaan gunnah. Ya. Kalau Al-Baqarah ayat 28, ini ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, Al-Baqarah ayat 208 ya. Coba kita lihat nih. Nah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, seperti itu. Jadi intinya gunnah ini atau hukum bacaan nun dan mim yang bertasydid ini, apabila ada huruf nun dan mim yang bertasydid, maka itu sepanjang satu alif atau dua harokat ya, ditekan. Inna a'tainakal kautsar ya. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran tidak tersebutkan satu persatu karena saking banyaknya ya. Nun dan mim ini insyaallah mudah dipahami karena hurufnya pun juga hanya ada dua, nun dan mim yang bertasydid. Kalau nun tidak bertasydid maka itu bukan gunnah namanya, ataupun mim yang tidak bertasydid maka itu juga bukan gunnah juga namanya ya. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Mungkin cukup sekian pembahasan materi gunnah. Insyaallah akan kita sambung pada materi selanjutnya, yaitu lam ta'rif ya. Apa itu lam ta'rif? Nanti kita akan ketahui bersama bagaimana pengertian daripada lam ta'rif atau pembagiannya, huruf-hurufnya. Kita akan ketahui bersama setelah pembahasan ini selesai ya. Kita akan jelaskan lagi lam ta'rif itu seperti apa dan bagaimana cara membacanya. Mungkin cukup sekian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terlebih buat saya sendiri, Al-Fakir sendiri ya. Lebih-lebih nanti buat anak-anakku sekalian yang berada di sekolah MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kalaupun nantinya ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa saja nanti ditanyakan ke saya langsung melalui chat pribadi ya.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, silahkan saja. Saya terbuka 24 jam untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Selagi saya tidak ada kesibukan, insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Barakallahu fiikum, ahsanallahu ilaik. Marilah kita tutup pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.